Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian hari ini, Kamis 16 Februari 2023, yang mengambil judul Tuhan akan menyertaimu. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 19. Demikian bunyinya. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi musuh nasida maho alai datung kahuon naho ayaudo dongamu inna Yahoba kedua hoko. Saudara kekasih, pada waktu Yeremia dipilih dan dipanggil Tuhan menjadi hambanya, Yeremia memiliki ketakutan yang besar. Yeremia membayangkan bahwa para musuh akan memeranginya hingga hidupnya binasa dan mati. Yeremia menyadari bahwa jika ia melakukan kehendak Tuhan, maka ia pun akan mengalami banyak rintangan dan hambatan. Yeremia menyadari betul kalau hal ini akan membuat banyak orang marah. Ia bahkan berpikir kalau dirinya akan dieksekusi karena pengkhianatan. Karena itu, dirinya membuat banyak alasan kepada Tuhan mengapa dirinya bukan orang yang tepat untuk perintah ini. Aku gak biasa ngomong di depan orang banyak. Aku terlalu muda, kata Yeremia. Meskipun Yeremia telah mengungkapkan banyak alasan mengapa dirinya tidak bisa melayani Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menyerah terhadapnya. Tuhan sendiri yang mendorong Yeremia dengan mengatakan, "Aku bersamamu dan aku akan menolongmu." Wajar kok kalau kita sebagai orang Kristen melakukan hal yang sama. Kita seringkali punya alasan-alasan cerdas saat dimintai Tuhan untuk menjalankan perintahnya, atau saat mendapat panggilan untuk pergilah ke seluruh penjuru dunia dan beritakanlah kabar baik. Rasa takut adalah motivasi terbesar sekaligus penghalang bagi kita untuk bertumbuh. Dengan langsung, Tuhan bisa melihat rasa takut yang ada dalam diri Yeremia dan berkata, "Jangan takut pada mereka semua." Alkitab mengajarkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sudah seharusnya kita membiarkan iman kita yang mengatasi segala ketakutan dan taat terhadap kehendak-Nya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita taat terhadap panggilannya. Tuhan selalu sedia untuk menolong kita. Bukankah Tuhan sudah mengulurkan tangannya dan menjawab mulut kita, dan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut kita ini? Tanpa Tuhan melakukan hal ini, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan misi atau panggilan yang telah
diberikan Tuhan kepada kita. Cara kita membiarkan perkataannya di mulut kita adalah dengan mendalami firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan dan tetaplah dalam firman Tuhan dengan segenap hati kita. Luangkan waktu untuk membuat Dia bicara kepada kita melalui firman-Nya dan doa. Karena Roh-Nya berdiam dalam hati kita, inilah yang membuat perkataannya akan berada dalam mulut kita dan rasa takut kita memudar. Mulai sekarang, mari kita luangkan waktu untuk mengenal Tuhan dengan cara yang lebih dalam dan lebih intim. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tumbuh, maka kita akan makin dewasa di dalam Tuhan. Tujuan kita di bumi ini adalah untuk menyemarakkan kasih Allah ke dunia yang penuh dengan kesesatan. Tuhan punya panggilannya untuk kita. Jadi bukalah telinga kita dan bersemangatlah menyambut masa depan kita dalam melayani Tuhan dalam kebenaran dan roh. Karena itu, lakukanlah kehendak dan perintah Tuhan, maka Ia akan menyertai kita sepanjang masa. Nabi Yeremia dipanggil Allah untuk menegur bangsanya, mengingatkan seseorang akan kesalahannya dan meminta untuk berubah. Hal itu cenderung menimbulkan penolakan, sakit hati, dendam, dan permusuhan. Karena itulah Yeremia sempat mengelak ketika Tuhan memanggilnya dengan membuat alasan masih muda dan tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan menguatkan hati Yeremia supaya tidak takut, karena Tuhan akan selalu menjagai dan menuntut dia, bahkan menuntut kata-kata yang akan diucapkannya untuk mengingatkan orang-orang akan perlakuannya supaya bertobat mengikuti firman Tuhan. Bahkan Allah meyakinkan dia bahwa musuh-musuhnya tidak akan dapat mengalahkannya. Demikianlah bila kita terpanggil menjadi pelayan di gereja. Seperti pengalaman Yeremia, sebagian yang kita layani bisa saja tidak menerima pelayanan kita dan membuat permusuhan. Tetapi, marilah melakukan tugas panggilan itu dalam sukacita dan tanpa takut. Karena Tuhan akan tetap melindungi dan membentengi kita. Allah selalu berpihak pada hamba-Nya yang setia, memberitakan kebenarannya kepada orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Mari biarkan iman kita mengatasi ketakutan kita dengan taat kepadanya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita asal kita taat pada panggilannya. Jadilah hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita semakin dewasa dalam menyikapi berbagai tantangan dalam pelayanan. Lakukanlah panggilannya dengan segenap hati, maka Dia akan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Namun kami mohon kepadamu, Engkau Tuhan menguatkan kami dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Engkaulah Tuhan yang bersama kami, dan kami banyak alasan untuk mengelak panggilan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus berdiam di hati kami dan menggerakkan kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care. Take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangers fierce your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care